Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan mutu, kemudian kenapa pentingnya sistem jaminan mutu, dan siapa saja yang melakukan pemeriksaan untuk menjamin mutu suatu sediaan farmasi. Jadi prinsipnya itu adalah pembuatan obat di industri farmasi itu harus sesuai dengan tujuan penggunaan yang memenuhi syarat izin edar atau persetujuan uji klinik bila diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan bagi penggunanya. Jadi, prinsip suatu sediaan obat di industri farmasi itu adalah wajib ada izin edarnya dan sudah ada persetujuan uji-uji klinisnya, sehingga ketika masyarakat menggunakan bahan obat tersebut, mereka akan terlindungi dari risiko-risiko yang membahayakan. Apa permasalahan yang sering timbul tentang produk-produk farmasi itu adalah pertama yaitu adanya impor obat ilegal. Kemudian adanya obat-obat palsu. Nah, sekarang kan kita sering ketemu yang paling marak itu adalah yang sediaan kosmetik-kosmetik palsu. Nah, itu sering kita temukan. Kemudian penjualan secara berlebihan obat-obat yang berbahaya. Jadi, contohnya ini penggunaan obat-obat seperti obat-obat narkotika. Nah, itu dijual secara berlebihan tanpa ada pengawasan. Pengendalian mutu terhadap obat itu meliputi apa saja, yaitu yang pertama adalah penerapan CPOB. CPOB ini adalah penerapan cara pembuatan obat yang baik dan benar. Setelah itu ada kebijakan mutu, adanya BPOM. BPOM ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi merekalah nanti yang memberikan izin edar suatu sediaan farmasi. Kemudian adanya manajemen mutu untuk pemeriksaan suatu obat, dan terakhir adanya kebijakan obat nasional, pengawasan mutu, serta jaminan mutu dari sediaan farmasi. Jadi untuk mengendalikan mutu obat itu harus ada 5 bagian ini. Sehingga ketika obat diedarkan di masyarakat itu lebih terjamin. Bagaimana penerapan cara pembuatan obat yang benar itu sehingga obat itu menghasilkan yang berkualitas, yaitu pertama, obat tersebut mempunyai potensi dan kekuatan yang bisa digunakan sesuai tujuannya. Jadi, kita harus memastikan obat yang akan kita buat tersebut itu harus sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sebagai contoh misalnya obat parastamol. Nah, itu tujuannya untuk mengatasi demam. Nah, jadi sehingga ketika kita memproduksi obat tersebut tujuannya adalah obat untuk mengatasi demam gitu. Nah, kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan keseragaman. Ini maksudnya memenuhi persyaratan keseragaman yaitu pada satu kali produksi itu antara obat yang satu dengan obat yang lain itu harus memiliki berat yang sama. Berat yang sama, komposisi yang sama. Walaupun ada perbedaan, itu ada syarat berapa persen perbedaan yang harus dipenuhi oleh sediaan tersebut. Sehingga ketika masyarakat mengkonsumsi obat tersebut, dosisnya akan terjamin keseragamannya. Kemudian evaluasinya juga hasilnya harus seragam keamanannya, jadi tidak ada yang dosisnya berlebih, tidak ada yang kurang. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan kemurnian. Jadi ini maksudnya adalah obat yang kita gunakan itu adalah yang murni, bukan yang KW. Nah, kemudian memiliki identitas dan penandaan yang jelas dan benar. Nah, ini nanti kita lihat pada sediaan. Jadi kalau sediaan-sediaan seperti kosmetik yang tidak ada kejelasannya, yang blank saja tanpa ada komposisi, tanpa ada yang lainnya, itu berarti identitasnya tidak jelas, maka kita tidak sebaiknya jangan mengkonsumsi atau menggunakan sediaan tersebut karena tidak ada yang menjamin kejelasan persyaratan
yang telah dipenuhinya, kemurnian zat yang telah dipenuhinya. Dan terakhir adalah dikemas sesuai dengan kemasan yang sesuai dengan penampilan yang baik tanpa cacat. Makanya kalau kita lihat sediaan-sediaan obat, sediaan kosmetik, pokoknya sediaan farmasi itu memiliki tampilan yang menarik. Bagaimana upaya kita melaksanakan kebijakan mutu? Maka kita harus membentuk struktur organisasi yang pertama, kemudian membuat tindakan sistematis atau tata cara yang sistematis untuk melaksanakan sistem mutu. Jadi ada tahap-tahap yang sistematis atau yang teratur untuk melaksanakan pemeriksaan sistem mutu tersebut. Tujuan pengawasan tersebut apa saja? Kenapa obat tersebut perlu diawasi, perlu ditinjau jaminan mutunya itu kenapa? Yang pertama itu adalah quality, artinya untuk menjaga kualitas sediaan sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman dalam penggunaan. Yang kedua itu adalah keamanan. Ini kaitannya dengan toksisitas. Jadi ketika masyarakat menggunakan sediaan farmasi itu untuk toksisitasnya itu sudah terjamin bahwa sediaan tersebut tidak menimbulkan toksik atau efek yang berbahaya bagi penggunanya. Kemudian yang terakhir ini efikasi, yaitu efektivitasnya bagaimana dia melarut, bagaimana dia uji bioekivalen, bioafabilitasnya, serta uji klinisnya. Jadi tujuan dari kita melakukan manajemen mutu itu adalah untuk kualitas, keamanan, dan efektivitas. Apa fungsi Balai POM pada saat pengawasan penjaminan mutu obat? Itu fungsinya adalah yang pertama sebagai pengaturan, regulasi, dan standarisasi sediaan farmasi. Terus sebagai lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi apabila mereka telah memenuhi cara produksi yang baik. Kemudian mengevaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Jadi sebagai contoh misalnya, sekarang itu kan lagi marak penggunaan produk kosmetik yang mengandungkan hidrokinon. Nah, jadi kalau untuk sediaan kosmetik itu kan dilarang mengandung hidrokinon. Kenapa? Karena zat tersebut merupakan zat-zat yang berbahaya yang dapat memicu timbulnya penyakit kanker ya, salah satunya, dan berbahaya bagi penggunanya. Sehingga kalau produk-produk kosmetik sebelum diedarkan mereka harus mendapatkan nomor izin Balai POM. Nah, dicantumkan biasanya pada kemasan. Nah, jika sudah ada cantuman Balai POM-nya, itu berarti obat tersebut telah melalui tahap evaluasi produk oleh Balai POM sehingga diizinkan untuk beredar. Kemudian post marketing village. Jadi kalau setelah di penjualan pun itu tetap ada, kita misalnya sebelum penjualan kan kita uji. Nah, setelah penjualan itu akan ada pengujian lagi selama berjalan itu, karena bisa jadi biasanya industri itu mainnya curang, nanti ketika dites Balai POM di awal itu tidak mengandung zat-zat berbahaya misalnya, tapi ketika berjalan itu akan diperiksa lagi untuk pemastian bahwa sediaan farmasi tersebut sudah memenuhi standar mutu dan tidak akan berubah walaupun tanpa pemeriksaan Balai POM berikutnya. Kemudian pre-audit dan pasca audit iklan dan promosi, terus riset pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan publik termasuk peringatan publik. Jadi yang komunikasi informasi ini kita sering lihat ya, Balai POM mengadakan acara-acara seperti pemberian penyuluhan. Nah, itu juga sering dilakukan Balai POM tentang apapun itu, tentang seminar kah. Nah, mereka sering tuh mengisi tentang komunikasi, informasi, dan edukasi.
Kemudian unsur manajemen mutu itu apa saja? Yang pertama yaitu infrastruktur yang mencakup struktur organisasi, prosedur, dan sumber dayanya. Jadi, apa saja bagian dari sistem jaminan mutu itu adalah struktur organisasi, prosedur, dan sumber daya. Serta yang kedua itu adalah tindakan yang sistematis atau pergerakannya yang oh, sistematis atau teratur. Apa saja yang mengatur dari obat itu, produksi obat itu adalah dari Undang-Undang Farmasi, Peraturan Pemerintah tentang Obat, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Distribusi Obat, Peraturan Pemerintah tentang Apoteker, dan BPOM. Jadi, kebijakan inilah yang akan mengatur tentang segala sesuatu sediaan farmasi yang diedarkan di masyarakat. Bagaimana konsep dari manajemen mutu itu sendiri? Yaitu yang pertama, manajemen mutu akan bergerak menjadi pemastian mutu, di mana manajemen ini adalah bagian arahan, pengarahan tentang mutu, kemudian pemastiannya itu adalah pekerjaan mutu atau tindakan yang akan kita lakukan, kemudian baru cara pembuatan yang benar untuk menghindarkan atau meminimalkan resiko yang tidak terdeteksi. Dan terakhir setelah cara pembuatannya sudah benar, baru diawasi lagi. Jadi kita buat dulu arahan kebijakannya, kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan, setelah itu pelaksanaan kegiatan pembuatan obat yang benar, dan terakhir diawasi kembali. Sehingga obat-obat yang diproduksi itu sudah terjamin kualitasnya. Nah, ini adalah contoh kebijakan mutu yang dibuat oleh PT Baleko Mulia Farma. Jadi ini harus dicantumkan di industri-industri farmasi yang melakukan pelaksanaan produksi sediaan farmasi. Kenapa tujuan mutu itu penting, produk mutu itu penting? Pertama, untuk memastikan, seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah memastikan pembuktian konsistensi proses sudah sesuai dengan bahan awal, bahan pengemas, dan obatnya. Jadi konsisten dari semuanya, mulai dari obat, pengemasan, serta bahan awalnya. Terus yang kedua, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses pembuatan. Yang ketiga, pengkajian dilakukan secara berkala setiap 3 batch per tahun. Jadi 3 batch ini 3 produksi ya. Jadi maksudnya ini adalah setelah kita produksi itu akan dilakukan pemeriksaan ulang, yaitu setiap tahun 3 batch. Selama per tahun 3 batch ini adalah 3 kali produksi batch, ini adalah nomor produksinya. Jadi selama 1 tahun berapa batch sih yang kita buat? Nah, kita ambil secara acak 3-nya untuk pengkajian ulang. Bahwa produk obat yang kita buat itu tidak berubah dosisnya, tidak berubah kandungannya, atau tidak ada tambahan zat-zat yang berbahaya. Nah, ini bentuk informasi obat yang harus ada pada sediaan obat sediaan farmasi. Jadi kalau kita membeli sediaan farmasi termasuk kosmetik itu harus ada ini semuanya, komposisi, zat berkhasiatnya untuk apa, nomor registrasi, nanti ada nomor batch, nomor registrasi, terus nama dan produsennya. Nah, itu harus lengkap. Jadi kalau tidak ada informasi ini, maka sediaan tersebut belum bisa dikatakan aman untuk digunakan. Makanya kalau ada kita ketemu obat kosmetik-kosmetik yang sering beredar yang tanpa ada informasi yang jelas, bilangnya bagus untuk muka, itu sebaiknya tidak dipercaya karena kosmetik tersebut itu biasanya tidak memiliki izin edar karena cantuman Balai POM-nya atau pemeriksaan Balai POM-nya itu tidak jelas. Baiklah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.